berterima kasih. Kami tidak pernah berpikir bahwa SMP 13 itu juga termasuk salah satu sekolah yang dinilai bersih, tetapi kami merasa bahwa memang mungkin karena kenyataannya seperti itu sehingga memperoleh prioritas urutan 2. Dan pesan saya bagi Bapak Wali Kota, yang pertama saya berterima kasih dulu dengan Bapak penjabat Wali Kota, karena dengan penegasan ini SMP 3 harapan kami untuk juara sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai itu. Harapan saya sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan itu, kami berharap bahwa untuk soal kebersihan yang selama ini dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Dan memang saya mau bilang bahwa SMP 13 ini saya dari sini, kemudian keluar baru kembali ke sini, dan memang dari awalnya untuk mental perhatian terhadap kebersihan itu memang ada, dan itu dilakukan setiap pagi. Bahkan setiap pulang sekolah itu teman-teman guru itu memperhatikan kebersihan di lingkungan sekolah. Dan setiap pagi itu dari dulu piket itu sebelum apel pagi itu piket sudah ada, dan setiap anak yang datang walaupun baru muncul dari depan itu langsung diarahkan untuk memperhatikan sampah-sampah, walaupun sampah itu entah alamiah atau sampah-sampah yang berserakan karena kita sendiri, itu diperhatikan untuk dibersihkan sebelum sampai ke kelas begitu. Menurut Bapak sendiri terkait dengan program PLT Wali Kota Kupang dengan melakukannya adanya lomba kebersihan secara kita mau bilang bahwa lomba kebersihan ini dibuat pun tidak diketahui oleh siapapun. Dengan tiba-tiba dia mengumumkan bahwa SMP, apakah menurut Bapak program ini perlu ditingkatkan lagi, programnya PLT? Baik, jadi yang pertama saya cukup tertarik dengan prinsip Bapak PLT bahwa kebersihan itu harga mati, dan memang saya cukup bangga ketika setelah ditegaskan. Kami awalnya memang kebersihan itu kami punya perhatian hanya di seputar sampah-sampah yang ada di dalam sekolah. Tetapi setelah ada penegasan dari Pak Wali Kota tentang tembok, kami punya memang awalnya tembok itu kotor, anak-anak tulis banyak. Tetapi setelah penegasan dari Pak Wali Kota Kupang, kami guru dan pegawai SMP 13 itu melakukan rapat dan sepakat bahwa karena kotor ini bukan disebabkan oleh guru atau oleh siapapun juga, tetapi anak sendiri yang mengotori tembok bahkan meja siswa sendiri, maka kami sepakat untuk melibatkan mereka agar mereka juga turut berpartisipasi dalam upaya untuk menghilangkan itu semua. Dan kami sepakat waktu itu 1 hari di hari Sabtu kami wajibkan anak-anak untuk melihat meja yang digunakan untuk berusaha dan menghilangkan tulisan itu, entah dengan cara apapun. Kami tidak memberikan solusi, kami hanya tegaskan bahwa yang kami mau lihat di akhir itu adalah meja itu kembali normal bersih seperti biasa. Dan waktu itu memang semua kelas itu sangat berpartisipasi aktif. Pas hari Sabtu itu tanpa digerakkan, entah wali kelas yang gerakan atau bagaimana, tetapi secara global kami perhatikan tanpa digerakkan secara global, meja-meja itu ternyata dikeluarkan kemudian dengan cara mereka chat itu dengan adanya kesepakatan itu, entah anak-anak dapat dari mana, tapi ada chat waktu itu, sehingga mereka berusaha chat menghilangkan tulisan-tulisan yang ada di atas meja. Waktu itu saya umumkan di apel pagi bahwa untuk meja itu karena ada yang pakai, maka itu tanggung jawab masing-masing. Tetapi tembok, walaupun siswa yang tulis, tetapi itu tanggung jawab sekolah. Jadi waktu itu, mohon maaf, dana bosnya belum ada, tapi saya sempat utang cek. Dan kami hilangkan semua tulisan-tulisan yang ada di tembok, baik di dalam maupun di luar. Dan setelah itu, kami kontrol dan ingatkan ke anak. Awalnya itu sempat ada anak yang tulis, tapi pas
kedapatan, sehingga saya agak memberikan ganjaran. Saya suruh dia pulang, tolong kasih tahu orang tua beli cat ganti, karena adat berani berbuat berarti harus berani bertanggung jawab. Dan sampai hari ini saya bersyukur karena saya coba keliling dari kelas ke kelas, di tembok-tembok itu tidak ada coret. Sudah mulai Pak. Ya. Kalau melihat dengan adanya juara 2, kita belum tahu juara 2 ini nanti dapat hadiah berapa, kita tidak tahu. Ya. Tapi yang saya baca di media bahwa juara 1 akan mendapat 25 juta. Kalau seandainya tanggal 17 ini diberikan uang itu mau diapain? Baik, jadi kemarin itu ketika berita itu beredar, ada beberapa orang teman di antara kami sempat tanpa melalui sebuah rapat resmi, mereka katakan begini, kita kamar mandi itu yang kurang, sehingga kalau dapat, kalau seandainya memang Tuhan berkenan dan dapat berkat dari itu, maka kita coba bikin tambah kamar mandi WC biar 1 atau 2 untuk menambah yang ada, karena memang sejujurnya bahwa jumlah kamar mandi kami itu agak terbatas, dan karena dana bos itu tidak menginginkan untuk kita bangun dari awal sampai selesai, sehingga untuk program itu agak sulit. Dan kamar mandi sekarang? Kalau kamar mandi yang ada sekarang itu ada 6. Dari berapa rombel? Dari 29 rombel. Berarti masih kurang? Sehingga masih kurang. Masih kurang berapa? Kalau kami hitung-hitung, kalau seandainya tambah 3 atau 4 itu sudah bisa cukup. Bagaimana dengan kamar mandi para guru, siswa, guru-guru? Kalau kamar mandi untuk guru dan siswa, setelah ada perhatian kebersihan secara menyeluruh ini, kami berusaha untuk tidak membedakan antara kamar mandi siswa dan guru. Sama-sama. Karena kalau itu dijamin bersih, maka entah siapa saja, guru atau siswa, kita punya hak untuk menggunakan kamar mandi itu. Sehingga kami tidak bedakan lagi mana kamar mandi siswa, mana kamar mandi guru. Di situ hanya kami tulis saja WC toilet pria atau toilet wanita. Apa pesan Pak ke PLT? Ya, baik, terima kasih. Jadi pesan kami di Satuan Pendidikan Teristimewa SMP Negeri 13 Kupang, terima kasih. Kami tidak pernah berpikir bahwa SMP 13 itu juga termasuk salah satu sekolah yang dinilai bersih, tetapi kami merasa bahwa memang mungkin karena kenyataannya seperti itu, sehingga memperoleh prioritas urutan 2. Dan pesan saya bagi Bapak Wali Kota, yang pertama saya berterima kasih dulu dengan Bapak penjabat Wali Kota, karena dengan penegasan ini SMP 13 lebih bersih, dalam artian bahwa bukan hanya sekedar memperhatikan lingkungan dalam hal ini halamannya, tetapi juga tembok-tembok dan bahkan meja siswa sekarang dalam kondisi bersih. Apa yang diharapkan ke depan? Yang kami harapkan ke depan ini, kalau dapat penegasan tentang kebersihan ini tetap ditegakkan, sehingga di satuan pendidikan itu memang tempat untuk kita membina karakter dan sumber daya manusia, maka disitulah tempatnya untuk kita biasakan mereka dari hal yang kecil, maka pasti mereka berusaha untuk hal yang lebih besar. Begitu. Baik, terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati selalu. Terima kasih. Salam sukses. Salam sehat.